Kalau kita lihat dari dekat ini ya, ini sarangnya cukup bagus, bersarang cukup bagus. Kemudian di belakang kita lihat dia masak, tapi dia tidak gosong, dia berwarna kecoklatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama saya di sini Agus Rianto di Gudang Resep Online. Kali ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue serabi tepung beras ya. Ini merupakan resep jadul yang saya yakin masih cukup populer, dan ini bisa dijadikan cemilan atau makanan ringan di pagi hari, atau bisa jadi jika Anda ingin membuat sebuah usaha, ini juga bisa menjadikan ide. Nah, sebelum dimulai, bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari kami. Dan bagi Anda yang ada pertanyaan, silahkan juga kirim komentar di kolom komentar. Oke, sekarang langsung kita ke proses pembuatan. Di langkah pertama, saya siapkan ini ada 400 ml air atau sekitar 2 gelas kecil ya, 2 gelas kecil. Kemudian saya akan campur dengan 2 bungkus santan instan, atau kalau mungkin Anda nggak mau pakai santan instan, Anda bisa juga gunakan santan dari kelapa ya, paling enggak 1 butir kecil atau setengah butir kelapa besar. Nah, ini saya akan campur, lalu akan saya aduk sampai dia tercampur merata. Kalau kita lihat komposisinya menjadi 500 ml setelah dicampur dengan santan ini. Saya aduk-aduk secukupnya saja ya, nggak usah terlalu lama, karena nanti juga di adonan kita akan aduk lagi. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, langkah berikutnya saya akan siapkan bahan utamanya, yaitu pertama kita siapkan wadah besar dan 250 gram tepung beras. Kita masukkan tepung berasnya ke dalam wadah besar ya, namun sebelumnya akan saya ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang mengerindil nantinya ya. Jadi kalau diayak ini dia akan lembut. Oke, ini sudah diayak. Ini sudah lembut. Jadi kita sudah siap untuk bikin adonan. Berikutnya saya masukkan setengah sendok teh ragi instan. Mereknya apa aja ya, terserah ya. Kemudian 1 sendok teh garam ya, kita masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kita masukkan juga 100 gram gula pasir ya. Ini sebenarnya terserah, kalau memang Anda tidak mau manis, ini bisa dikurangi menjadi 50 gram aja, atau bahkan jika Anda menginginkan membuat serabi asin, sebenarnya juga nggak bisa saja tidak dipakai, nggak perlu pakai gula pasir. Nah, setelah ini sudah dimasukkan semua, sekarang kita aduk sampai rata ya, pelan-pelan aja ya, biar nggak berhamburan. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan santan tadi ya yang sudah siapkan, sedikit demi sedikit begini ya, sambil terus diaduk. Kita aduk-aduk terus, jangan berhenti ya. Jadi pastikan dia tercampur rata dan adonannya tidak ada yang menggerindil ya. Masukkan lagi sedikit, aduk lagi sampai tercampur.
saya pikir ini sudah halus, sudah tidak ada yang menggerindil ya, sudah tercampur dengan rata. Sekarang saya akan masukkan vanili ya. Ini saya gunakan 1 bungkus vanili atau ya mungkin sekitar 1/4 sendok teh ya. Atau bisa juga Anda gunakan vanili essence yang cair, sama aja ya. Cuma kebetulan saya hanya punya vanili bubuk ini, jadi saya pikir ini juga boleh. Oke, ini sudah tercampur. Selanjutnya saya akan diamkan selama kurang lebih 1 jam sampai dia mengembang. Jadi kita tutup ya, tutup begini ya. Yang penting dia rapat, kedap, usahakan ya rapat begitu ya. Jadi kalau memang kurang rapat, Anda bisa tutup dengan kain dan ikat supaya dia lebih cepat untuk proses mengembangnya. Oke, sambil menunggu adonannya didiamkan, sekarang saya akan membuat kuah gula merah atau disebut juga kuah kinca. Jadi kita siapkan panci, kita masukkan 1 gelas air atau 200 ml air yang sudah dicampur dengan 1 saset santan instan ya. Jadi kalau misalkan di rumah nggak ada santan instan, nanti juga boleh pakai santan dari kelapa. Cukup setengah butir kelapa ya, dijadikan menjadi sekitar 1,5 gelas ya. Lalu kita masukkan gula merah. Ini ada 100 gram gula merah yang sudah saya haluskan agar supaya lebih cepat larut ya. Kemudian kita masukkan juga vanili. Nah, ini vanili sebenarnya hanya untuk pengharum saja. Jadi kalau misalkan Anda nggak suka vanili, Anda mau menggunakan aroma pandan juga boleh. Anda bisa gunakan 2 lembar atau 1 lembar yang cukup besar daun pandan. Oke ya. Sekarang kita nyalakan kompornya. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya, sambil terus diaduk. Pastikan agar santan dan gula merahnya ini tercampur rata dan dia larut. Dan pastikan juga airnya itu mendidih ya supaya masak. Nah, ini gula merahnya sudah larut dan sudah tercampur dengan rata serta sudah mendidih juga. Artinya ini sudah siap ya. Saya sekarang tinggal akan masukkan tepung maizena ya. Ini ada 1 sendok makan tepung maizena yang sudah saya campur dengan sedikit air. Nah, tujuannya ini hanya untuk membuat dia lebih kental. Kalau dia lebih kental, maka akan lebih bagus lagi. Kita aduk-aduk setelah dicampur dengan tepung maizena supaya kekentalannya itu merata ya. Sebab kalau nggak diaduk-aduk nanti dia akan bergerindil karena tidak tercampur dengan rata larutan tepung maizenanya. Oke ya, saya rasa ini sudah tercampur rata dengan baik. Oke, sebentar lagi saya akan angkat. Nah, ini sudah sekitar 1 jam dan ini saya lihat tampak sudah berbuih halus, tandanya adonannya ini sudah cukup mengembang. Namun mungkin jika dirasa belum cukup mengembang, Anda bisa tambah waktunya menjadi 1,5 atau bahkan mungkin 2 jam. Cuma untuk sekarang ini saya pikir sudah cukup 1 jam aja. Dan sekarang saya akan siapkan panci. Kita gunakan panci aluminium biasa seperti ini untuk memasak kue serabinya nanti ya. Ayo ya, jadi pastikan minyaknya ini bebas dari air atau kering. Jadi kalau memang bajannya ini belum kering, bisa dibersihkan atau dipanaskan terlebih dahulu supaya airnya hilang. Nah, selanjutnya saya akan olesi dengan minyak goreng biasa ya. Nggak perlu banyak-banyak, asal dia cukup saja. Tujuannya ini untuk
menghindari lengket. Jadi kalau pakai minyak ini nanti dia saat dimasak dia nggak lengket dan lebih mudah untuk diangkat. Oke, saya pikir udah cukup. Dan ini juga langkah yang penting perlu diingat, ketika kita hendak menggoreng, pastikan kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Kita aduk-aduk untuk memastikan dia tidak mengendap, ada adonan mengendap, sehingga hasilnya akan lebih baik. Oke ya, sekarang saya nyalakan kompor. Gunakan api paling kecil ya, karena ini kita menggunakan wajan, ini cepat sekali panas, jadi harus api yang paling kecil supaya tidak gosong. Oke, saya sudah siap untuk memasak kue serabinya. Saya akan ambil 2 sendok sayur. Pastikan dia dituang di bagian tengah dan dalam jarak yang dekat ya, supaya dia tidak berhamburan dan hasilnya akan lebih rapi. Seperti ini ya. Lalu kita tutup dan biarkan sampai tepi-tepinya nanti dia berubah warna menjadi kecoklatan. Oke ya, kelihatannya ini sudah matang. Saya akan angkat. Nah, kita lihat ya. Ini teksturnya sangat bagus ya, bersarang. Oke ya, jadi ulangi prosesnya sampai selesai ya. Alhamdulillah, proses pembuatan serabi tepung berasnya udah selesai dan ini hasil akhirnya ya. Terlihat cukup cantik dan kue serabinya juga terlihat bersarang, sangat bagus. Dan ini adalah kuahnya ya, udah siap juga. Nanti kita akan coba. Saya akan ambil satu di piring saji, lalu akan saya siram dengan kuah kincannya ini ya, kuah gula merah. Oke ya. Ini rasanya benar-benar enak, sesuai dengan yang saya harapkan. Manisnya pas dan juga tidak terlalu lembek. Oke ya, saya pikir sekian dulu dari kami Gudang Resep Online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.